terkadang area intervensinya ini belum jelas. Desa itu melakukan apa, daerah melakukan apa, sehingga terkadang pada saat pengadaan, misalkan pengadaan untuk penurunan angka stunting, sangat pengadaan PMT saja, terkadang di desa mengadakan juga di daerah juga mengadakan. Untuk penanganan stunting di satu wilayah, terkadang juga di daerah mengadakan PMT pemulihan, di desa juga mengadakan PMT pemulihan, sehingga terjadi inefisiensi anggaran. Di daerah menganggarkan, di desa juga menganggarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jejak Isniani News berada di acara penguatan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Debakri selama 4 hari Minggu sampai dengan hari Rabu. Hari ini penutupan. Dengan kegiatan ini akan ada satu entitas namanya Rumah Bersama yang akan menjembatani perencanaan yang maksimal untuk antar sektoral. Isniani News melaporkan dari Mataram. Mungkin sosialisasi Asmi ini. Hormat Pak. Oke, mungkin sekitar 5 menit saja. Kita ngambil di desa Tanah Abu, daerah atau wilayahnya Bandara Internasional Lombok. Nama desanya Tanah Abu ya, perkenalkan. Nah, ini rumah bersama. Nah, perspektif rumah bersama. Ini ada kita 1, 2, 3, 4, 5 pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan pendidikan. Agak sederhana nih ini, agak sederhana. Nah, jadi kalau program misalnya di pendidikan kami melihat operasional PAUD. Di desa itu menganggarkan dari dana desa operasional PAUD. Nah di daerah, nah itu kami temukan tidak ada, ya kan, tidak ada operasional PAUD. Nah catatannya tentu adalah tidak ada operasional PAUD di kabupaten. Jadi bebannya kepada desa. Nah tentu advokasi kita adalah koordinasi dengan leading sektor, lebih khusus terkait dengan Kabupaten Lombok Tengah itu ikut dinas pendidikan. Kemudian yang kedua kesehatan. Ini ada kami titik fokus kami adalah posyandu. Nah ini programnya adalah PMT dan Sarpras. PMT itu kita tahu bersama program makanan tambahan. Nah itu dari saya kebetulan kasih PMT. Masing-masing desa itu wajib, ini urusan wajib sekali untuk dianggarkan PMT. Nah kebetulan juga di di kabupaten itu juga ada PMT seperti rekan kita tadi yang di awal. Nah persoalannya adalah Sarpras. Kalau Sarpras itu anggaran tidak tercover di dana desa karena tadi banyak kewajiban yang lain. Nah untuk itu menjadi logis kalau kemudian Sarpras itu menjadi beban kabupaten. Nah untuk itu kita ini sebagai catatannya minimnya anggaran Sarpras posyandu di desa. Untuk itu advokasi kita ingin mendorong agar dinas terkait untuk mengambil Sarprasnya untuk mendukung prasarana posyandu. Untuk yang ketiga di pekerjaan umum kami ngambil indikator sanitasi. Tidak ada ini minimnya anggaran di desa, dalam hal ini dana desa, karena banyak item yang harus dibiayai. Nah ini kalau di di daerah pun juga dianggarkannya terbatas. Jadi tidak hanya di desa terbatas, tapi di kabupaten pun juga terbatas. Nah kebutuhan masyarakat, catatannya kebutuhan masyarakat tinggi kalau tidak dari perspektif lingkungan. Nah untuk itu advokasi kita koordinasi dengan Perkem dan DLH untuk mengakses program-program. Nah, salah satunya adalah kalau di Lombok Tengah itu aspirasi anggota dewan itu diarahkan dia di kesehatan dan pendidikan. Nah,
mode pengarahan pengalokasian dana aspirasi desa itu yang kita manfaatkan untuk melakukan lobby ke DPR, dalam hal ini komisi-komisi yang menangani bidang lingkungan dan kepiuan sosial. Nah, ini indikator yang diberikan di dalam konteks TOT adalah tentang BPJS. Nah, kalau kami di Lombok Tengah itu BPJS di desa itu untuk aparatur sudah itu wajib hukumnya. Waktu kita evaluasi berapa BPJS ketenagakerjaan aparatur, berapa desa dan aparaturnya, kemudian kesehatannya juga sama, besarannya juga sudah di flat, sudah ada aturan. Nah, persoalannya masyarakat belum ada sumber untuk yang membutuhkan untuk jaminan itu belum ada. Nah, kalau aparaturnya sudah dibayarkan oleh negara yang dalam hal ini dipotong di pendapatannya. Nah, kalau ini di Lombok Tengah, nah karena Lombok Tengah ini petani tembakau, nah gitu, sehingga dianggarkan untuk BPJS untuk sekarang ini ada 6.000 masyarakat petani tembakau yang dianggarkan oleh daerah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Nah, persoalan ini tentu kita melihat dibutuhkan intervensi anggaran yang lebih besar, karena kan 6.000 untuk konteks kenyataan yang ada itu masih minim. Oleh karena itu belum lagi di desa, di kabupaten saja yang di cover hari ini hanya beberapa. Nah, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dengan Disnaker dan DPR. Itu karena ini kaitan dengan budgeting. Nah, yang terakhir adalah tentang pendudukan. Nah, ini sebenarnya persoalan vertikal ini. Karena tapi ini kenyataan di lapangan sering membuat pelayanan menjadi gaduh. Ketika rentetan proses dari pendaftaran perekaman sampai kemudian dia dicetak kartu keluarga dan sampai kemudian dia harus menerima kartu KTP, dia bottleneck-nya ada di soal pencetakan KTP. Nah, ini kami melihat ada keterbatasan belangko KTP. Nah, terus kemudian keterbatasan di daerah juga sama, di desa otomatis dari kucurannya itu kan dari kabupaten belangko itu, di daerah juga sama persoalannya. Nah, kemudian menjadi catatan kami adalah dibutuhkan ketersediaan baku KTP sesuai dengan kebutuhan perencanaan sesungguhnya, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan Dukcapil dan atau dinas vertikal yang terkait dengan ini. Demikian kami dari kelompok 1, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Seolah-olah pas 6.000 Pak ya. Insyaallah pas.